Ya, kita bahas relativitas. Yang pertama, teori relativitas khusus, yang dibahas oleh Einstein. Jadi teori relativitas khusus membahas tentang kerangka acuan yang bergerak beraturan relatif terhadap kerangka acuan lain. Postulat Einstein tentang teori relativitas khusus adalah kecepatan suatu benda merupakan kecepatan relatif terhadap benda lain. Kemudian kecepatan cahaya adalah sama segala arah dalam segala arah, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun gerak pengamat. Jadi kecepatan cahaya sama di setiap lokasi, baik yang ada udara maupun yang tidak ada udara, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Atau 300 juta kilometer 300 juta meter per second. Nah, kemudian menurut Einstein, penjumlahan kecepatan relatif yang mendekati kecepatan cahaya adalah V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 ditambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Dengan V1 kecepatan benda pertama terhadap tanah, V2 kecepatan benda kedua terhadap benda pertama. Jadi tergantung acuannya di sini ya, kecepatan. Terhadap benda yang bergerak atau terhadap benda yang diam, itu akan berbeda. Namanya juga relativitas ya. Jadi besar-besaran relatif. Ada kecepatan relatif, kecuali kecepatan cahaya. Kemudian kecepatan benda relatif, panjang benda relatif, massa benda relatif juga, waktu juga relatif, begitu. Nanti juga energi relatif, momentum juga relatif seperti itu. V ini adalah kecepatan benda kedua terhadap tanah. Yang C ini kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi di sini ada dua benda, misalkan ada pesawat gitu ya, pesawat satu, pesawat dua. Pesawat satu, pesawat dua masing-masing punya kecepatan. Nah, pesawat satu, pesawat dua misalkan ini satu, kemudian ini ada pesawat dua. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada permukaan tanah ya. Nah, ini permukaan bumi gitu ya. Permukaan bumi. Nanti kedua benda bergerak, punya kecepatan masing-masing. Jadi ada kecepatan benda pertama terhadap benda kedua, ada kecepatan benda pertama terhadap tanah. Berbeda. Kalau dia terhadap acuan yang diam dengan terhadap acuan yang bergerak. Seperti itu. Ini berarti dia gerak ke sana, V-nya V1, V2. Jadi kalau ada dua benda bergerak, benda punya kecepatan masing-masing, lalu ditanyakan kecepatan salah satu benda, baik benda pertama atau benda kedua ya, terhadap tanah, terhadap benda yang diam, maka rumusnya ini V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 ditambah V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Nah, kontraksi panjang atau dilatasi panjang atau kontraksi Lorentz namanya. Sebuah benda akan terlihat lebih panjang bila seorang pengamat yang diam terhadap benda.
dan akan terlihat lebih pendek jika pengamat bergerak relatif terhadap benda. Kontraksi panjang besarnya ini adalah L sama dengan L0 dibagi gamma. Oh, ini salah ya. Mohon maaf ini. Bukan L0 dibagi gamma, dikali. Harusnya dikali. Jadi L sama dengan L0 dikali gamma. Di mana gammanya itu adalah akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. L0 dikali gamma. Nah, gitu ya. Dimana gammanya itu nanti berlaku juga untuk waktu sama massa. Gammanya itu akar yang tadi ya. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini gammanya. Nah, jadi kalau ada mobil, misalkan nggak muat masuk ke pagar rumah, ke garasi rumah, maka dia harus bergerak mobil tersebut dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Biar apa? Biar muat. Karena ketika mobil bergerak dengan kecepatan cahaya, maka panjangnya akan berubah, akan semakin pendek. Jadi menurut Einstein seperti itu, ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya akan berubah menjadi lebih pendek. Gitu. Jadi L0 ini panjang benda menurut pengamat yang diam terhadap benda. L panjang benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. V-nya kecepatan relatif pengamat ini terhadap benda atau sebaliknya ya, kecepatan benda tersebut. Berapa kecepatan bendanya gitu. Dia biasanya dalam bentuk C, 0,8 C, 0,6 C, tapi di bawah C, tidak lebih dari C. Jadi misalkan ada mobil gitu ya, mobil nah itu, terus ini ada orang yang diam, orang di sini. Nah, ketika mobilnya ini diam, gitu ya, ketika mobilnya diam, dia panjangnya L, panjangnya L. Ini diam. Tapi ketika bergerak, gitu kan, ketika bergerak, sorry ini L0 panjang apa? Panjang mobil ketika dia diam. Yang diukur oleh orang, wah L0. Namun ketika mobil ini bergerak, gitu kan, mobil bergerak, ketika mobil bergerak dengan kecepatan mendekati C, maka dia panjangnya menurut apa namanya si orang ini orangnya diam, tetap diam. Jadi orangnya tetap diam, mobilnya bergerak. Nah, ternyata berbeda ketika mobil bergerak dan ketika mobil diam. Panjangnya seperti itu. Ketika mobil bergerak, maka dia panjangnya akan lebih kecil. Lebih kecil dari L0. Gitu. Panjang akhirnya akan lebih kecil. Menurut pengamat yang diam tadi ketika mobil bergerak. Gitu ya. Jadi maksudnya rumus itu seperti itu. Ini relativitas panjang. Tapi kalau misalkan dia di dalam mobil, ya orangnya di dalam mobil, ya mau dia bergerak, mau dia diam, ya panjang mobil segitu-segitu aja. Kenapa? Karena posisinya ya sama di mobil juga. Artinya apa? Orangnya nggak bergerak, mau mobilnya dia, mau mobilnya bergerak, orang tetap di dalam mobil, tidak berpindah. Seperti itu. Lupa.
Ya, dilatasi waktu. Bagi pengamat yang bergerak, selang waktu yang diamati akan terasa lebih lama jika dibanding pengamat yang diam. Hal ini yang dikenal dengan istilah dilatasi waktu. Nah, kebalikan dari kalau panjang, kalau dia bergerak mendekati kecepatan cahaya akan lebih pendek. Tapi kalau waktu, dia akan semakin lama terasanya. Kalau bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi dia dibagi ya, delta T sama dengan delta T0 dibagi 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini saat akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat itu adalah gamma ya. Jadi kalau nggak mau nulis rumusnya kepanjangan, ya gamma dulu. Kalau ini kan langsung. Yang satu. Jadi konsepnya tadi sama ya, seperti yang panjang tadi. Ada orang yang diam, ada benda yang bergerak. Jadi di luar. Tapi kalau orangnya di pesawat itu, di mobil itu, ya berarti dia tetap diam. Baik panjang maupun waktu nggak berubah, karena orangnya berada di benda objek tersebut. Gitu. Jadi orangnya, pengamatnya itu harus di luar. Kalau mau berbeda, baik waktu, panjang, masa. Pengamat di luar objek tersebut, di luar objek yang bergerak. Baru nanti akan terasa bedanya, panjangnya, waktunya. Tapi sih belum ada ya sebenarnya benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Sampai saat ini belum ada. Karena kalau bergerak mendekati kecepatan cahaya, pesawat gitu yang cepat, super cepat, belum juga sampai. Karena dibutuhkan bahan-bahan yang eh, kuat. Kalau nggak kuat ya hancur gitu. Karena kecepatannya besar, bahannya pun harus disesuaikan. Ini untuk dilatasi waktu. Delta T sama dengan delta T0 dibagi 1 dikurang V bagi C kuadrat. Kemudian masa relativistik. Masa juga relatif. Sama ya. Dia sama seperti waktu nih dibagi. Artinya kalau dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, masanya makin besar. Masa yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda adalah lebih besar dibandingkan dengan masa yang diamati oleh pengamat yang diam. M sama dengan M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Gitu. Biasanya V-nya dalam bentuk C. 0,6 C, 0,8 C, 0,5 C seperti itu. Tapi nggak sampai C. Hanya mendekati. Nah, kesetaraan massa dan energi. Jadi Einstein mengemukakan bahwa ada kesetaraan antara massa dan energi. Iya, setara. Sebanding gitulah, berbanding lurus. Kalau massanya berubah, energinya juga berubah. Karena di sini kan C-nya tetap ya, kecepatan cahaya. Ketika M-nya berubah, ya energinya juga berubah. Nah, di sini ada rumus yang terkenal nih, energi dari Einstein ya. E sama dengan mc kuadrat. Nah, gitu ya. Ini familiar ya. E sama dengan mc kuadrat. Ini Einstein yang menemukan ya E sama dengan mc kuadrat. Jadi Einstein itu disebut juga sebagai bapak fisika modern. Sementara bapak fisika klasik adalah Newton. Itu bapak fisika klasik. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Newton gitu. Kemudian dijelaskan oleh Einstein. Ya, seperti tadi gitu ya. Masa, kecepatan, relatif kan kalau pengamatnya beda. Coba kalau Newton kan sama. Mau pengamatnya diam, bergerak, ya sama juga. Jadi E sama dengan mc kuadrat, E-nya ini energi total benda.
M-nya massa benda yang bergerak, kilogram, C-nya kecepatan cahaya. Nah, di sini ada, ini kan energi total ya, mc kuadrat itu energi total. Ada di sini namanya energi kinetik, relativitas. Energi kinetik, relativitas. Kemudian ada energi diamnya juga N0, yaitu ketika benda itu diam, punya energi diam. Nah, ketika benda bergerak, punya energi kinetik. Nah, digabungkan energi diam ditambah energi kinetik, itu adalah energi totalnya dari benda tersebut. Energi diam ditambah energi kinetik relativistik. Nah, kalau mau mencari energi kinetik, ya energi kinetik itu berarti energi total E dikurang dengan E0. Energi total dikurang energi diamnya gitu. Di mana energi total mc kuadrat, energi diam berarti M-nya M0. Masa ketika benda diam, karena berbeda masa ketika benda bergerak dan masa ketika benda bergerak, diam. mc kuadrat dikurang M0c kuadrat. Nah, lihat, tadi kan M ini ketika benda bergerak ya, maka ada rumusnya. Ketika benda bergerak, M-nya adalah M0 gitu ya. M0 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini ya. Dikurangin M0 C kuadrat. Nah, maka di sini dikeluarin ya M0 C kuadratnya, kemudian dalam kurungnya ada 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Yang mana ini bentuk dari MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Baik energi total, energi diam maupun energi kinetik, ini satuannya adalah joule seperti itu. Boleh contoh soalnya nggak, Kak? Iya, Kayak oke. Contoh soalnya. Ada sebuah pesawat, ya, contoh soalnya, ruang angkasa, bergerak dengan kecepatan 0,6 C, meninggalkan bumi. Dari pesawat tersebut ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,5 C. Peluru 0,5. Berapa kecepatan peluru menurut pengamat di bumi jika arah peluru searah pesawat tadi ya? Jika arah peluru searah pesawat, kecepatan peluru tadi ya, yang pertama menurut pengamat di bumi. Berarti ada pesawat, kemudian dia menjatuhkan peluru, menembakkan peluru searah ya, menembakkan peluru. Nah, gitu. Ini V pesawatnya, ya, V1 lah ya, V pesawat itu 0,6 C. Kemudian ada V peluru 0,5 C. Nah, itu. Ada di sini bumi gitu, permukaan bumi. Ada orang di sini deh, di atas bumi. Nah, gitu.
Nah, berapa kecepatan peluru menurut pengamat di bumi? Gitu ya. Berarti yang ditanya adalah V ya. V. Maka kita gunakan rumusnya. V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 tambah V1 dikali V2 dibagi C kuadrat. Nah, kita gunakan rumus yang ini. V1-nya 0,6 C ditambah dengan V2-nya 0,5 C dibagi dengan 1 ditambah 0,6 C dikali dengan 0,5 C dibagi C kuadrat. Nah, maka kan C C dikali C kan C kuadrat, coret di atas bawah ya. Nah, gitu. 0,6 C ditambah 0,5 C 1,1 C dibagi 0,6 dikali 0,5 0,3. 1 ditambah 0,3. Nah, gitu ya. Berarti sama aja 1,1 C dibagi dengan 1,3. Nah, hitung deh. 1,1 C dibagi 1,3. 0,846. Kita bulatkan 0,85. 0,85 C itu adalah kecepatan peluru menurut pengamat yang diam di bumi. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi begitu ya untuk contoh soal yang pertama ini. Rumus V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 ditambah V1 kali V2 C kuadrat. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya.